Jika kalian pernah lihat harga mantul di area tertentu atau zona harga tertentu, itu kemungkinan besar bisa disebut dengan support dan resisten. Dan jujur banget nih, ini salah satu dasar paling penting dalam kalian belajar trading. Karena banyak sekali trader menggunakan area ini untuk mencari entry, teman-teman. Makanya di video ini kita bakal belajar apa itu support dan resisten benar-benar dari dasar dengan cara yang gampang untuk dipahami oleh pemula. Oke, pertama ya itu adalah support and resistance, teman-teman. Nah, oke, kita akan bahas pertama dulu dari supportnya. Support itu apa sih? Ya, support itu adalah area, teman-teman, area di mana harga sering memantul, harga sering tertahan atau memantul ya, sering tertahan saat turun. Nah, saat turun. Oke, saya langsung contohin ya, saya langsung gambarin aja teman-teman. Maksudnya adalah apa arti dari dimana harga itu sering tertahan ketika dia lagi turun. Saya langsung contohin. Oke, kita anggap harga tuh lagi bergerak naik ke atas gini teman-teman. Terus dia turun ya, terus dia naik lagi, terus dia turun lagi di sini teman-teman, terus dia naik lagi. Nah ini teman-teman kalau kalian lihat ya, ini adalah zona support. Karena apa? Ini ketika dia turun sini, harga terjadi pemantulan atau reversal. Price reversal ya, PR, price reversal. Terus ketika harga naik, dia turun lagi, masuk ke dalam zona, terjadi pemantulan lagi teman-teman. Nah ini yang disebut dengan zona support ya. Oke, ketika seller masuk ya, ketika seller mendorong harga turun ke bawah, di sini buyer masuk teman-teman, sehingga mendorong harga menjadi ke atas. Ketika di sini seller masuk lagi, lalu mendorong harga turun ke bawah, lalu buyer masuk dan harganya terbang lagi. Jadi ini adalah area support. Seperti itu ya. Bayangin seperti ini teman-teman. Contoh simpelnya, seperti kalian lempar bola deh. Kalian lempar bola ke lantai gitu. Kalian menjatuhkan bola ke lantai. Bolanya pasti akan apa? Pasti akan mantul kan guys. Nah, itulah kenapa support itu ya. Support itu disebut dengan floor atau lantai teman-teman. Nah, ini adalah teorinya. Support itu disebut dengan floor itu karena ya ibarat tadi, kalian bola kalian jatuhin, dia kena lantai terus dia akan memantul. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, paham ya sampai sini ya? Contoh simpelnya. Yang berikutnya saya akan bahas tentang resisten. Oke, resisten. Resisten. Resisten itu apa sih gitu ya? Kalau misalnya ada yang bertanya, resisten itu kebalikannya dari floor teman-teman. Resisten adalah area ya, area di mana harga sering dipantulkan untuk turun. Nah, sering dipantulkan untuk turun. Kita langsung gambar aja contohnya seperti apa, oke? Anggap seperti ini teman-teman. Kita harga lagi naik nih ke atas. Terus dia mantul ke sini ya, mantul. Terus dia naik lagi, dia mantul lagi. Naik lagi, mantul lagi. Nah ini yang disebut dengan resisten teman-teman. Terjadi 3 pemantulan. Ini disebut dengan resisten. Oke, kita bedah aja langsung. Ketika buyer masuk di sini, mendorong harga ke atas, di sini seller masuk secara parabolik, secara cepat. Langsung masuk, akhirnya harga terdorong untuk turun. Ya. Terus dia mantul lagi naik ke atas. Terdorong lagi oleh seller di sini, seller masuk, turun lagi. Begitu terus sampai yang ketiga kali ya teman-teman, seperti itu. Jadi resisten adalah zona harga atau area tertentu di mana sering sekali terjadi pemantulan sehingga harga tersebut dari yang awalnya naik menjadi turun. Atau indikasinya yang lain adalah resisten adalah tempat bernaungnya para seller untuk masuk teman-teman. Zona di mana seller itu sering sekali masuk, seperti itu. Nah, kalau tadi support itu adalah floor. Nah, ada yang tahu nggak resisten itu apa? Nah, resisten itu adalah roof atau atap, ya, roof atau atap. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tadi kita lempar bola ke bawah teman-teman, akhirnya bolanya memantul ke atas kan. Nah, ini ibaratnya kita melempar bola ke atap teman-teman. Apa yang terjadi ketika kita melempar bola ke atap? Yang terjadi adalah harga atau bola ya. Bola akan memantul untuk turun ya, seperti itu teman-teman. Sampai sini udah pada paham ya tentang basic dari
Pengertian resisten dan support. Paham ya? Kita ulang lagi, support adalah ketika harga lagi naik tinggi terus dia turun. Nah, masuk ke dalam zona, terus akhirnya terjadi pembalikan harga atau price reversal atau pemantulan. Nah, itu terjadi sebanyak 1, 2, sampai 3 kali. Nah, itu yang disebut dengan support. Resistennya kebalikannya teman-teman. Ketika harga naik menyentuh area zona atau zona tertentu, akhirnya harga kembali turun dengan diinisiasi oleh seller masuk. Jadi harganya turun di situ ya. Itu yang disebut dengan resisten. Seperti bola tadi ya teman-teman, memantul dari atas ke bawah seperti itu. Oke, next. Oke, next kita akan bahas ya kenapa SNR atau support and resistance itu penting. Ayo, pasti ada yang bingung kan, kenapa itu penting bang? Pasti kalian bertanya-tanya kenapa itu penting. Karena area ini itu sering banget diperhatikan oleh trader. Diperhatikan oleh trader. Nah, trader banyak sekali menggunakan SNR ini teman-teman. Mau kayak manapun itu SNR ini adalah memang ada cikal bakal dari market ibaratnya gitu. Banyak yang bilang seperti itu ya. Nah, apa sih yang diperhatikan oleh trader sehingga apa sih yang dicari oleh trader sehingga mereka memperhatikan SNR? Yaitu ada 4. Yang pertama, mereka adalah mencari area entry ideal, ya area entry ideal. Entry ideal. Terus yang kedua adalah stop loss ideal. Stop loss ideal. Terus yang ketiga adalah bahkan mereka mencari area take profit. Area take profit. Take profit yang ideal di market ya. Profit ideal. Jadi ada 3 nih teman-teman. Ada 3 keuntungan kita mencari atau kenapa kita harus memperhatikan area SNR. Oke, kita hapus saja dulu. Kesalahan pemula ketika menggambar SNR. Ya, ketika mereka menggambar SNR itu ada beberapa kesalahan pemula. Contohnya itu adalah 1, mereka itu suka gambar-gambar teman-teman. Nggak tahu kenapa, kita kan trading ya, bukan desain grafis. Jadi chart itu nggak perlu penuh teman-teman. Rata-rata mereka itu chartnya penuh dengan area SNR yang bahkan kita belum tahu itu valid apa enggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah sering sekali entry tanpa konfirmasi teman-teman. Tanpa konfirmasi. Jadi ketika terbang gini kan, terus ini adalah area support, terus ketika harga mantul mereka langsung entry, stop loss di sini, TP-nya di sini. Ketika balik langsung kena sit stop loss ya. Rata-rata banyak yang seperti itu teman-teman, tanpa mereka mencari konfirmasi entry. Seperti itu. Padahal ya, konfirmasi entry itu penting sekali. Ya. Confirm entry itu penting sekali. Nah, oke, tanpa panjang, oke, kita udah tahu basicnya itu seperti apa. SNR itu mudah sekali ya untuk kita pahami teman-teman. Di sini kita akan langsung masuk ke dalam charting aja. Kita langsung charting aja teman-teman di sini. Oke, kita langsung charting aja. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam charting ya. Di sini saya langsung melihat atau spotting, di sini ada potensi nih. Ini kalian bisa lihat ini adalah resisten teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini terjadi pemantulan yang banyak sekali ya. Pertama di sini kalian bisa lihat ini adalah pemantulan pertama, ini pemantulan kedua, pemantulan ketiga, keempat dan kelima di sini teman-teman. Jadi kita bisa bilang bahwa area ini sangat-sangat kuat untuk kita entry ya, untuk kita entry sell. Jadi misalnya kalau kalian udah ngelihat ini 1, 2, 3, 1, 2 gitu ya, kalian bisa langsung kayak gini teman-teman. Kita langsung mundur aja ya. Kita mundurin aja misalnya ke sini. Nah, kita mundur ke sini. Oke, ini ada 1, 2. Kita langsung pasang short aja atau sell posisi di sini. Kita sell limit. SL-nya tipis aja, mungkin ada di sekitaran sini di atas wick. Di atas wick sedikit, terus kita TP-nya di 1/2 boleh ya, 1/2 boleh, 1/3 boleh. Misalnya saya pengen nyontohin 1/3 di sini. Nah, kita langsung play aja. Sini harga hit dan kita tunggu lagi.
Langsung aja kita hit TP ya. Ini adalah basic ya, basic dari kalian entry SNR teman-teman. Kalian cari resistennya dulu, baru kalian entry untuk sell seperti itu. Nah sekarang kita akan cari yang untuk buy-nya teman-teman. Nah di sini saya lihat lagi ada potensi untuk buy di sini karena di sini ada area support yang kenceng banget di sini teman-teman. Kalau misalnya lihat di sini adalah area support kuat ya. Sini adalah area support kuat. Ini kalian bisa lihat dari sini itu aja 1 2 3 4 ya. Terus akhirnya dia break ke bawah. Di sini terjadi lagi ya, base di sini. Terus dia naik ke atas, di sini mantul lagi sekali ya. Kita akan coba putar lagi. Kita akan coba putar teman-teman. Nah, kita akan putar di sini ya. Seperti biasa, kalau kalian udah marking zone-nya seperti ini, kalian aja langsung. Nah, kalian langsung buy aja di sini. TP-nya di atas week high. Nah, kalian TP-nya di atas high. Kalian TP-nya boleh di high, SL-nya boleh di low sini. Kita mulai aja langsung. Oke, hit. Nah, itu simple banget ya teman-teman. Kita di sini bisa collect RR 1/3,5. Simple banget memang metode untuk SNR ini ya teman-teman. Dan kalian bisa untuk belajar terus. Di sini bahkan mantul lagi ya untuk yang keempat kalinya teman-teman. Untuk yang kesekian kalinya mantul lagi. Kalian bisa collect lagi profit. Jadi saking mudahnya SNR itu memang banyak sekali trader yang menggampangkan SNR teman-teman. Padahal sebenarnya SNR itu tidak segampang itu. Jadi kalian boleh menggampangkan suatu hal kalau misalnya kalian memang udah ada ilmunya. Cuman kalau misalnya kalian belum ada ilmunya ya kalian harus belajar lebih giat dan lebih lama gitu ya teman-teman. Kalian harus perbanyak backtest dan forward test juga di market. Kalau misalnya kalian tertarik dengan edukasi trading seperti ini, kalian bisa langsung like, comment, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa belajar trading juga. Kita akan sambung di video berikutnya masih mengenai tentang market structure ya teman-teman. Segitu aja dari saya Vini. Sampai bertemu di konten berikutnya.